Ya, pendengar KP di interval yang ketiga Jurnal Nusantara pagi ini yang dipersembahkan oleh Novotel Ibis Balikpapan. Dan di studio sudah hadir juga nih. Ini yang kedua kalinya saya ketemu dengan beliau. Ya, di jam 9 pagi ini kita akan berbincang bersama Bapak Dr. Andes Syarifuddin Odang MH. Ya, ini anggota dewan, ini dewan di Balikpapan lah ya. Belum sampai di RI, Pak. Maunya ya, Pak. Baik, gimana kabar nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kedua kali kita bertemu ya, Pak ya. Kalau nggak salah tahun lalu ya, Pak ya. Udah lama banget ya, Pak ya. Ya mungkin karena sudah lama ketemu, mungkin belum juga lewat nih ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Baik, dan ada juga jurnalis KPFM ya, Pimret dari KPFM yaitu Bung Maulana. Selamat pagi Bung Maulana, apa kabar? Selamat pagi pendengar KP. Di luar hujan nggak sih tadi? Wah, hari ini cerah ya. Hari ini cerah ya, padahal tadi subuh sempat hujan ya. Pengennya tidur terus ya, ternyata dibangunkan oleh cuaca atau matahari yang udah panas. Nah, ini selama kurang lebih 1 jam nih pendengar KP, kita akan berbicara mengenai jalan berlubang di Kota Balikpapan. Emang banyak lubangnya ya di Kota Balikpapan ya? Kantongnya yang lubang banyak ya. Mungkin pendengar KP juga mungkin merasakan ya. Apalagi dengan kondisi kepadatan lalu lintas yang sekarang. Ya. Kita kadang-kadang di jalan nggak lihat tuh ada tiba-tiba ada lubang, kaget. Benar. Ini saya pengalaman ya. Kalau biasanya kan saya trayeknya itu dari sepanjang Jalan Jenderal Sudirman nih, sampai di depan SD Bayangkara tuh, depannya kantor wali kota ya. DPRD juga di situ ya kan. Nah, lebih tepatnya sih di depan sekolah itu. Biasanya kan saya kan harus lurus terus nih, lewatin lampu merah imigrasi tuh. Nah, biasanya kalau mau lurus saya ngambil lajur yang kiri. Ya kan, karena kanan biasanya banyak orang puter belok gitu kan, di lampu merah juga belok ke kanan, jadi saya ambil lajur kiri. Nah, itu selalu ini kena jebakan Batman gitu ya kan. Kirain mulus-mulus aja, ternyata ada ground jalan yang geduk gitu juga. Dan pernah sekali pas saya lewat situ ada yang jatuh juga, yang naik motor ya, ibu-ibu gitu jatuh. Itu mungkin karena dia tidak melihat, dari jauh kelihatannya sih mulus, ternyata ada bukan lubang sih, kayak ground jalan lah, tidak rata lah jalannya begitu ya. Nah, jadi kita pagi hari ini kurang lebih kita akan berbicara mengenai perbaikan jalan yang berlubang di Kota Balikpapan. Untuk pendengar KP yang ingin menanyakan bagaimana keadaan jalan di tempat Anda maupun biasa Anda lewati, silakan Anda boleh bertanya di 0816 200 954, karena ini ada beliau Pak Syarifuddin Odang ya, yang mungkin juga bisa menampung keluh kesah warga ya, sebagai wakil Dewan Rakyat yang ada di Kota Balikpapan, setidaknya menampung kemudian memberikan solusi yang terbaik untuk warga ya. Begitu ya Pak ya. Nah, ini gimana nih Pak, perbaikan jalan berlubang di Kota Balikpapan? Seberapa banyak lubang yang ada di Kota Balikpapan menurut pantauan Bapak nih yang Bapak ketahui? Iya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar KPFM, dan terkhusus selamat ulang tahun yang ke-17 ya. Terima kasih Bapak. Terlambat kelihatannya KPFM ini sudah menjalan dewasa 17 tahun 17 tahun, Sweet 17 ya Pak. Masih. Dan saya terima kasih karena hari ini diundang ke sini untuk berbincang-bincang tentang masalah Balikpapan ke depannya. Balikpapan khususnya di dalam pelayanan fasilitas warga Balikpapan. Terkait dengan masalah jalan berlubang, berarti kan kalau ada atau sebagian atau banyak masyarakat melihat, berarti kan merasa memiliki Balikpapan, itu dulu yang pertama. Iya, benar. Karena mengontrol, tahu bagaimana ya. Cuma ada beberapa hal yang kita perlu ketahui, bahwa ada ranahnya Balikpapan, ada ranahnya provinsi, dan ada ranahnya RI. Gitu ya. Ini yang sulit sebenarnya pada saat kita berbicara hal seperti ini, karena kalau berbicara anggaran kan tidak semudah itu. Nah, kita harapkan sebenarnya itu kan ada UPTD-nya gitu. Jadi setiap saat sebenarnya itu pada saat ini kan kontrol karena ini adalah salah satu fasilitas yang memang setiap saat kita gunakan gitu. Nah, terkait dengan
jalan yang memang ranahnya provinsi, berarti anggaran itu adalah khusus untuk anggaran provinsi, kemudian nasional. Contoh apa yang disampaikan Mbak tadi bahwa ini punya provinsi, berarti kan yang masuk untuk memperbaiki itu adalah provinsi. Tingkat provinsi, ya. Nah, ini juga artinya bahwa salah satu kelemahan kita barangkali. Kenapa? Karena sebenarnya kan menghasilkan wakil-wakil rakyat kalau berbicara tentang ini, pelayanan atau pengawasan dan sebagainya, kan itu ada anggota DPRD kita mewakili provinsi yang berasal dari Balikpapan. Itu ada 10 kan itu ya. 10. Kemudian untuk tingkat RI atau nasional DPR RI itu ada 8 dan Sekaltim. Nah, ini sebenarnya kan dia jauh hari itu kalau melihat kan setiap tahun ada penganggaran gitu ya. Paling tidak ada 2 kali, murni dan perubahan. Dan mereka selalu berhubungan dengan masyarakat, ada reses, ada temu warga dan lain-lainnya, kunjungan lapangan dan sebagainya. Itu sebenarnya kan harus ada masuk di dalam catatan mereka gitu. Ini ranah saya dan sebagainya gitu. Nah, tidak perlu ada keluhan gitu ya. Kemudian di sisi lain, yang kedua bahwa kita mengalami sekarang suatu perubahan yang memang totalitas dengan adanya IKN. Semua orang masuk. Iya, benar. Nah, pertambahan penduduk ini salah satu itulah yang tadinya barangkali dengan volume kendaraan yang tidak begitu padat, sekarang kita merasakan di sisi semua sudut yang ada di Balikpapan. Kemudian tonase atau mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang tadinya kapasitasnya sekian sekarang bertambah. Nah, kemudian melewati jalan itu yang seharusnya tidak perlu di jalan itu. Nah, ini sebaiknya barangkali ini kita duduk bersama untuk itu. Bagaimana mengawal, bagaimana menganggarkan sehingga tidak terjadi suatu kelihatannya pembiaran gitu. Artinya begini ya Pak, ketika ada kerusakan di fasilitas umum atau ruang publik gitu ya, apakah tetap bisa disampaikan aspirasinya atau keluhannya ke anggota dewan atau harus ke dinas terkait dulu nih Pak? Saya kira sama semua. Artinya bahwa secara teknis itu ke dinas. Nah, di sini kita berbicara dinas perhubungan berarti ya Pak ya? Kedua-duanya kalau berbicara tentang masalah jalan berarti kan dinas PU kan ya. Kebetulan kan PUPR ada di Balikpapan berkantor. Berarti kan salah juga kalau mengatakan itu ranahnya pusat kok terjadi suatu pembiaran kan gitu ya. Itu. Mungkin lagi fokusnya ke sana Pak, ke IKN Pak. Artinya kalau fokus ke sana tapi kan akses untuk sementara ini adalah stay-nya di Balikpapan kan gitu. Benar. Makanya itulah salah satu imbas dari sisi negatif barangkali pandangan kita melihat bahwa pasti kan untuk merubah yang tadinya Balikpapan yang dikatakan Madinatul Iman, kemudian Balikpapan kota layak huni dan sebagainya. Ini kan kelihatan agak bergeser sedikit ini, terkontaminasi dengan keadaan karena kepadatan penduduk yang datang tiba-tiba gitu loh. Yang kita harusnya mengantisipasi hal seperti itu. Gitu. Tapi bukan hanya beban ke Balikpapan saja sesungguhnya gitu. Iya benar. Artinya sebenarnya gini, kalau kita berbicara dengan pertambahan penduduk ini sebenarnya jadi meluas ya Pak ya, karena efeknya tuh kan kemana-mana ya kan Pak, dimana ketika mereka datang, mereka yang tidak bisa mengikuti culture yang ada di kota Balikpapan pastinya juga ya kan, irama ritmenya di kota Balikpapan ini kan ya, kita yang sudah lama tinggal di sini pasti merasakan ya ritmenya tuh yang smooth, kita tahu bagaimana menjaga kota ya kan, kita tahu bagaimana menjalani keseharian. Nah, kali ini ada satu pertanyaan nih Pak yang datang dari Pak Anwar Soleh ya, mohon izin Pak mau tanya, Jalan Kilo khususnya di daerah Kilo 4 sampai Simpang Pasar Buton. Kenapa tidak kunjung diperbaiki ini? Tanggung jawab siapa? Pemkot atau provinsi atau instansi lain? Karena sudah mengkhawatirkan sekali lubangnya Pak. Mohon ditindaklanjuti. Demikian Pak. Makasih. Jadi gini, dari titik 0 itu sampai kilo itu kan tadinya kan masuk dengan nasional, kemudian provinsi serahkan. Ternyata ada dari titik 0 sampai kilo 2 kalau nggak salah itu 1 itu diserahkan ke
Balikpapan. Ternyata Kita mengetahui itu adalah provinsi Wilayah. atau kota itu Iya. bagaimana Pak? ada surat berita acaranya, penyerahannya dan sebagainya. Di jalan itu apakah Iya. ada tanda misalnya kalau yang Oh, warna iya. kuning itu provinsi, yang warna Pusat. putih itu Pusat kalau kuning itu Iya. pusat. Nah, kalau yang putih garis putih Iya. itu untuk kota Iya. gitu ya. Seperti kan yang masuk dari bandara yang mau ke arah tol, Oh, itu tol kan Manggar. itu kan sudah diambil pusat kan, sehingga cepat penanganannya kan, kemudian mutu aspal dan sebagainya nih. Juga berbeda ya? Sesuai dengan pertanyaan tadi, kenapa sebenarnya jalan rusak itu karena kemarin ada penggalian pipa gas. Pipa gas, Nah oke. itu kita sudah hampir setiap hari dipertanyakan oleh warga, masyarakat dan sebagainya, kapan. Nah kita sudah mengkomunikasikan ke sana bahwa tolong. Nah sebaiknya dan seharusnya kemarin itu juga tidak begitu selesai meninggalkan jejak yang rusak ini dari akibat penggalian pipa gitu loh. Nah seharusnya kan masih ada berapa bulan untuk perawatannya itu gitu loh. Karena itu cukup dalam yang digali kan gitu. Nah Iya. sehingga ada beberapa titik lubang dan ini salah satu faktor sehingga terjadi suatu kemacetan karena menghindari lubang itu sehingga terjadi penyempitan, artinya kepadatan daripada kendaraan gitu ya. Yang tadinya lebar yang bisa digunakan sekarang ini ada berapa titik sesungguhnya di situ, baik di depannya Platinum. Tapi itu biasanya kan kalau kayak gitu Pak ada targetnya dong Pak, ada target penyelesaiannya misalnya 1 bulan, 2 bulan. Iya, Tapi tapi ini kan sudah ranah kami kalau seandainya di Balikpapan kami bisa mengontrol hari ini atau kapan. Oke. Bisa kami koordinasi dengan teknis, yaitu PU. Gitu. Ada UPTD-nya untuk ya memang mengatasi kalau ada lubang-lubang perbaikan jalan yang ada di bawah. Nah, tapi kan kalau kita masuk di situ, apakah tidak jadi temuan nanti bahwa anggaran APBD kita bukan ranah kita masuk di situ gitu loh. Nah, hanya sebatas menginformasikan karena di sini kan Sejauh ini tapi sudah diinformasikan Pak. sudah, artinya kan juga Tapi belum ada tindak lanjutnya. belum ada. Karena sekarang ini kan memang ada kantornya di Balikpapan itu, baik dari untuk provinsi kan ada perwakilannya di sini maupun dari PUPR-nya ada kantornya di sini di Balikpapan. Nah, Apakah mungkin tutup mata saya nggak tahu persis, yang penting kan kita. Nah ini artinya mungkin juga pendengar KP atau kita sebagai Iya. masyarakat umum kan belum mengetahui ya. Batas-batas mana sih ini jalan kota Iya, gitu. dan juga Bingung makanya masyarakat. ranah-ranahnya ini yang di mana. Terus kalau sudah begini kejadiannya, siapa yang harus kita datangi untuk memberikan solusi yang terbaik ya kan, karena mengingat ini juga jalan yang hampir setiap hari padat sekali. Terus terang di program kita Jurnal Nusantara ya, khususnya di Citizen Journalism ini kan animo masyarakat untuk memberitakan arus lalu lintas di setiap titik di Kota Balikpapan itu kan banyak sekali. Rata-rata memang ya ini di daerah tersebut Pak yang paling sering parah padat kendaraan ataupun arus lalu lintasnya yang padat dan bahkan macet. Salah satunya mungkin bukan hanya karena kepadatan kendaraan tapi karena jalan tadi rusak sehingga juga laju kendaraan harus pelan ya kan. Nah, ini juga menghambat akhirnya ya kan, Pak. Nah, ini makanya ini kita kan sebagai warga ya kan tidak mengetahui ranah-ranah dan kita harus bersuara ke siapa gitu kan artinya. Jadi gini Mbak, masyarakat itu intinya saya nggak mau tahu. Kan seperti itu. Iya, memang. Saya dilayani, saya masyarakat. Untuk apa ada pemimpin? Untuk apa ada DPR dan sebagainya melayani? Sebagai pelayan. Pasti seperti itu bahasanya. Nah makanya hari ini Bayar pajak pula Pak. Nah itu kepingin sebenarnya kalau nanti ada pertemuan, apa yang kita mau topiknya itu dipanggil secara tenaga teknisnya. Jadi kita sama-sama gitu membahas kapan. Berarti kan ada target-target tertentu yang ingin capai sehingga tidak terjadi suatu dikatakan pembiaran gitu. Iya benar. Contoh tempoh hari kita pertemuan tentang masalah banjir. Oh ini sudah ada anggarannya, tinggal pekerjaan saja dan sebagainya kan gitu. Nah sekarang ini kan saya nggak tahu persis bagaimana penganggaran pola untuk pekerjaannya dari provinsi. Kalau itu punya diserahkan ke provinsi untuk penanganannya atau PUPR. Artinya kalau nantinya kan kita sebagai objeknya atau tempat di sini kita ini kan Balikpapan. Nah tapi kan ada kewenangan kewajiban daripada provinsi maupun nasional di situ. Nah ini yang sulit kita masuk di situ. Sulitnya kalau kenapa, Pak? karena penganggaran nggak mungkin kita masuk. Pasti ada temuan. Kenapa Anda masuk di situ gitu loh. Nah hanya satu kita selalu mengingatkan
gitu loh. Nah, tingkat keluhan masyarakat, contoh kalau Susah yang juga daerah, untuk di-push ya Pak? artinya Untuk didorong gitu susah artinya kan ya? ada perwakilan kita DPR. Kalau berbicara provinsi ada 10 dong yang mewakili kita. Untuk apa dia di sini kalau tidak membantu hal seperti itu? Salah satunya mengkomunikasikan penganggaran dan sebagainya. Kalau berbicara nasional, pusat ada DPR kita mewakili dari Kalimantan Kaltim. Timur, ya. Ya itu. Nah, ini Mungkin sebenarnya banyak ya Pak kerjaannya ya Pak ya. kalau Sibuk ya, Pak. kalau berbicara sibuk banyak dan sebagainya itu kita tidak perlu angkat itu, dan memang itu kerjaannya gitu loh. Gitu. Oke, baik Pak, kita break dulu ya Pak ya. Siap. Nanti kita sambung lagi pendengar KP nanti untuk perbincangan kita mengenai jalan yang berlubang di Kota Balikpapan ini. Kita akan bahas kembali selepas beberapa iklan komersial break berikut ini. Tetap di Jurnal Nusantara pagi ini yang dipersembahkan oleh Novotel Ibis Balikpapan. Informasi, hiburan, dan solusi. Radio KPFM. Pendengar KP, temukan oleh-oleh khas Novotel Ibis Balikpapan. Nikmati kepiting dengan berbagai pilihan saus spesial khas Novotel Ibis Balikpapan. Hanya Rp270.000 net per porsi. Mantau khas Novotel Ibis Balikpapan. Hanya Rp160.000 net per porsi. Sudah mendapatkan 5 pieces mantau dan 1 porsi daging. Tersedia di Square Restoran Novotel Ibis Balikpapan dan Rendezvous Restoran Ibis Balikpapan. Informasi dan reservasi hubungi Novotel Ibis Balikpapan, Jalan Brigjen Eri Suparja nomor 2 Balikpapan, telepon 0542 820 820 atau WhatsApp 0812 4000 5012. Memperingati ulang tahunnya yang ke-17, Rumah Makan Torani kembali hadir memberikan keceriaan dan keseruan bagi masyarakat Balikpapan dengan bagi-bagi 1000 ikan bandeng bakar dan crispy gratis. Catat tanggalnya, Selasa 14 Mei 2024 mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Rumah Makan Torani, Stal Kuda, Jalan Jenderal Sudirman dengan 1000 porsi ikan bandeng, dan Rumah Makan Torani Jalan MT Haryono juga dengan 1000 porsi ikan bandeng. Hanya berlaku untuk makan di tempat dan tidak ada penambahan cas untuk nasi dan minuman. Ayo pendengar KP, datang dan ramaikan HUT Rumah Makan Torani ke-17. Rumah Makan Torani, cita rasa Nusantara yang sesungguhnya. Wah, indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini. Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya. Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini. Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Wah, baru lagi ya dari Give Hijab. Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Fume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian. Aduh, jadi penasaran nih, temenin beli yuk. Oke deh, yuk sekarang Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Informasi, hiburan, dan solusi. Radio KPFM. Ya, pendengar KP, tahu nggak sih kalau Alfamidi mau kasih kita promo cashback up to 35.000 dalam rangka program Senyum Keluarga Alfamidi. Nah, bagi Anda member Alfamidi, Anda bisa mendapatkan cashback up to 25.000 setiap belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand atau private label dari Alfamidi.
Cek syarat dan ketentuannya di toko Alfamidi kesayangan Anda. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Baik, pendengar KP masih di Jurnal Nusantara pagi ini yang dipersembahkan oleh Novotel IBS Balikpapan, dan kita masih berbincang-bincang bersama Pak Syarifuddin Odang dari DPRD. Saya mau ngomong DPR RI nih ya. Berarti ini kayaknya doa nih, Pak. Oke, jalan berlubang di Kota Balikpapan. Sebelum kita melanjuti obrolan kita, ini ada pertanyaan juga nih, Pak. Jalan rusak sekitar Global Sport depan sekolah Raffles sudah bertahun-tahun kena tumpahan cor, tapi tidak kunjung diperbaiki. Tapi malah jalan yang menurut saya masih mulus, malah diaspal berulang kali. Gimana solusinya? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah sekarang jalan perumahan diserahkan ke pemerintah kota? Jika iya, bagaimana cara untuk mengajukan perbaikan jalan perumahan yang sudah berlubang menahun? Contoh perumahan Sepinggan Pratama agar segera diperbaiki. Terima kasih. Ini kayaknya penghuni Sepinggan Pratama ini. Silakan Bapak. Padahal di daerah rumah Bapak sendiri juga lagi dalam perbaikan jalan ya Pak ya, di Karyangau ya. Itu termasuk pusat apa kota Pak? Provinsi. Provinsi ya Pak. Projakal yang mau tembus ke Peri. Oh iya. Berarti Bapak orang luar kota sebenarnya Pak ya. Pinggiran. Pinggiran. Tapi mudah-mudahan tidak terpinggirkan kan. Jangan dong Pak. Bapak tetap jadi wakil kami gitu ya. Baik Bapak, silakan Bapak menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Kalau tumpahan itu kami sudah koordinasi kemarin, tapi dalam waktu dekat ini mudah-mudahan nanti habis ini kami sampaikan ke dinas terkait ya untuk pembersihan jalan yang tanjakan itu. Tanjakan dari pembangunan yang terkait dengan kaitan dengan das ampal kemarin ya, yang di atas itu. Iya. Saya juga belum lewat daerah situ sih, tapi memang setahu saya setiap habis diperbaiki dibersihkan pada saat ada bawa lagi dari ready mix-nya itu kan kadang tumpahan ya, lagi ya. Okay. Nah mungkin salah satunya nanti kita koordinasikan kepada teman-teman yang memang punya ready mix itu harus mengawal kalau ada langsung dibersihkan, karena pada saat pembiaran mungkin berapa jam itu langsung menempel kan jadi kerak gitu ya, susah. Udah nggak bisa dibuang lagi. Keras karena ada obatnya kan. Nah kemudian yang kedua tentang masalah perumahan. Kalau perumahan itu sebenarnya sebelum diserahkan itu adalah kewajiban yang di dalamnya itu adalah pihak pengembang. Gitu. Developernya ya. Developer. Nah kemudian kalau di Sepinggan Pratama kalau nggak salah tahun ini ada beberapa memang sudah diserahkan dan akan ada perbaikan pembangunan jalan di dalam itu. Saya nggak hafal berapa panjangnya, tapi ada di dalam itu ada beberapa titik yang ada di Sepinggan Pratama. Mungkin tahun ini sebentar lagi barangkali dikerjakan itu. Nah, baik. Kemudian lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Jalanan rusak dari Terminal Batu Ampar menuju Gedung Kaltim Pos itu selalu saja rusak ya, berlubang juga ya, sehingga pengendara harus mepet ke lajur kiri atau malah ke kanan, jalur arah berlawanan. Apakah saat perbaikan tidak ada evaluasi sampai tuntas, padahal terlihat beberapa kali ditambal-tambal. Iya. Salah satunya kemarin itu di depannya Sipur juga itu kan masih itu berlubang. Kan ada penggalian pipa tadinya di situ, sehingga di depan pintu gerbang juga itu masuk ke Sipur itu juga ada kemiringan, sehingga memang macet di situ karena orang minggir semua. Iya, mengingat kontur tanah di Kota Balikpapan kan juga bergerak ya Pak ya. Jadi kalau memang lama diperbaikin ya itu akhirnya tambah turun tambah miring gitu ya. Nah itu saya kira kita sudah laporkan, sudah dilaporkan. Nah, tinggal nanti kita sampaikan kembali kapan. Nah, kalau hanya sekedar laporkan, kita harus melihat sudah dianggarkan nggak, kapan dieksekusikan itu dulu. Tapi hal yang itu tadi saya sampaikan bahwa itu termasuk provinsi, maaf Pak, saya potong. Itu termasuk provinsi ya. Oke. Nah, kemudian yang lubang itu rencana kita bahwa coba koordinasi kembali kemarin pada saat penyerahan penggalian pipa selesai, dianggap selesai, apakah sudah diterima atau bagaimana, karena pada saat sebelum dilaksanakan kegiatan itu kan ada pertemuan sosialisasi dengan kelurahan setempat. Contoh kalau di Geraha berarti kan lurah di Geraha Indah disampaikan bahwa nanti begini selesai kami perbaiki dan sebagainya. Nah, tapi kalau tidak
berarti kan bisa mengingatkan kembali gitu loh. Jangan asal diterima bahwa ini sudah selesai, ditimbun lumpur aja baru di atas dikasih semen sedikit ya sudah. Padahal kendaraan yang lewat ini kan bukan Besar-besar kendaraan di ini situ. yang terjadi sesungguhnya itu. Kami dari awal penggalian sampai hari ini selalu itu kami sampaikan. Artinya Pak, itu kalau ada pengerjaan-pengerjaan seperti itu apa tidak ada kayak pengecekan juga bahan-bahan materialnya gitu, misalnya apakah kualitasnya sudah sesuai standar atau bagaimana Iya. gitu Pak? Seharusnya ada dari pihak terkait. Nah, itu kan kerjasama kemarin dari pertama adalah PU, kan gitu. Mau tidak mau kan harus digali karena ini juga salah satu proyek nasional kan gitu ya. Tapi saya sampaikan bahwa walaupun proyek nasional jangan menimbulkan sesuatu hal yang memang mengganggu dari sisi pelayanan masyarakat kan gitu ya. Karena satu, mereka ada biayanya, ada anggarannya. Dari pihak pertegasnya ini kan punya proyek, kemudian ditenderkan oleh salah satu pemenang nanti kontraktornya kan gitu ya, atau disubkan lagi saya nggak tahu, tapi paling tidak seperti itu. Nah mereka sudah menghitung semua biayanya kembali. Kenapa kita tidak nuntut kembali bahwa tolong diperbaiki seperti semula, karena pada saat sosialisasi disampaikan seperti itu. Dari pihak kelurahan di mana saya yang dilewatin itu mulai dari Samboja masuk di Balikpapan itu disampaikan. Nah ini yang terjadi sekarang ini bahwa kelihatannya belum padat di bawah, langsung ditimbun, sudah selesai ditinggal gitu loh. Nah sehingga pada saat ada kendaraan berat yang tonasinya memang melebihi itu, bergeserlah tanah. Kelihatannya seperti itu. Kemudian Setiap hujan. hari lagi dilewati. Ya, hujan, turun air sehingga terjadilah seperti itu ya. Seperti di depan Platinum, Ya. Sipur, kemudian dekat persimpangan Pasar Butun itu. Kemudian apa? Hafal karena setiap hari saya lewat situ, saya sampaikan gitu loh. Akamsi Kan- bapaknya, Ya, anak gitu. kampung sini. Ya. Termasuk di depannya Gedung Biru. Iya. Itu yang apa yang dikeluhkan oleh masyarakat semua kita sudah, artinya bukan nyanyi dangdut seriosa dan sebagainya, kita sudah sampaikan semua gitu loh. Oke, jadi suaranya tuh sebenarnya sudah sampai gitu ya Pak ya. Artinya pihak terkait itu jangan tutup mata lah, karena saya yakin itu ada anggarannya. Apa susahnya bangun komunikasi dengan pihak pekerja kemarin? Nah, Jangan ini, Pak, melarikan diri dong. Kalau ujung-ujungnya memang bicara mengenai duit nih kayaknya agak susah memang ya Pak ya. Saya tidak berbicara duit, tapi harus bertanggung jawaban, Oke, iya. itu urusannya mereka kan itu ya. Oke. Kembalikanlah seperti semula. Iya. Karena salah satu saya ikutin kemarin pada saat di Geraha Indah itu selalu mengatakan siap, dan ada berita acara pertemuan pada saat itu sosialisasi. Itu yang kami sayangkan gitu loh. Kenapa kita terdiam semua gitu? Jadi apa namanya Pak? Kalau kita lihat tadi kan kita berbicara mengenai standar bahan ya kan, Iya. yang sempat kita omongan barusan aja. Ini kan memang jadinya berbeda dengan yang kayak di area depan radio kami Iya. ya kan. Ini jalanannya bagus banget dan pengerjaannya juga Sudirman, cepat ya kan. Iya. Terus ketika selesai juga sudah bersih juga, ibaratnya udah clearing gitu ya Iya, kan. Sehingga kita pun yang ketika pagi-pagi ini lewat, wih udah beda nih, Iya. malah tampilannya lebih cantik gitu ya kan, jalan ini berbeda dengan daerah lain gitu ya Pak. Apa perbedaannya? Apakah karena yang menangani beda, kemudian anggarannya juga jauh lebih berbeda gitu, lebih tinggi mungkin sehingga bahannya jadi lebih bagus atau bagaimana gitu kan? Berarti bukan daerah lain ya, daerah Balikpapan juga kan? Area lain, wilayah yang lain gitu. Mungkin seperti itu. Artinya kembali sih sebenarnya komitmen kita untuk membangun Balikpapan ini jangan hanya sekedar saja gitu. Kan contoh yang sampaikan Mbak tadi bahwa di depan di Sudirman ini kan lumayan kualitasnya kan gitu ya. Artinya cukup bagus. Nah, kenapa tidak yang lainnya juga ikut seperti itu? Seharusnya seperti itu. Nah, sehingga unsur terkait itu harus sama itu sebenarnya kan sama yang mengerjakan itu gitu. Gitu. Hanya mungkin ya komitmen ya Pak ya. Kalau Iya. kalau kita bicara mengenai komitmen kan akhirnya ke individunya masing-masing yang bertugas di situ. Apakah terbeban nggak hatinya untuk melihat Balikpapan ini lebih baik ya kan?
Mengingat kita sekarang ini sudah, ya kalau mau dibilang ya seperti Bapak bilang tadi kan, begitu banyaknya penduduk ya kan, semua ingin menikmati fasilitas yang baik gitu kan. Apakah karena penduduknya ini yang banyak tuh di daerah kota sini? Maaf saya nggak ngomong daerah Bapak nggak kota ya Pak ya. Tapi sehingga kayaknya di sana ya udah jarang orang lewatin. Paling yang lewatin truk-truk nggak apa-apa lah, yang biasa-biasa. Toh kalau yang lewatin truk ntar rusak, ntar gak buat lagi. Jadi kayak ibaratnya gini, kita kalau beli barang Pak yang murah itu kan sering kita pakai nih, sering kita ganti, ya udah beli yang murah karena toh nanti juga cepat rusak gitu. Dibanding kita beli harga yang puluhan juta terus rusak juga, kita harus ganti lagi yang puluhan juta, kan begitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya ada proyek lagi ya. Saya nggak mau ngomong sebenarnya Bapak. Berarti kan masuk pancingannya kan. Bapak nangkap juga. Kita break dulu kalau gitu lah Pak. Baik pendengar KP, tetap di Jurnal Nusantara pagi ini yang dipersembahkan oleh Novotel IBS Balikpapan. Kami akan segera kembali selepas iklan komersial break berikut ini. Update informasi Anda di www.kapefm.com. Pendengar KP, temukan oleh-oleh khas Novotel Ibis Balikpapan. Nikmati kepiting dengan berbagai pilihan saus spesial khas Novotel Ibis Balikpapan. Hanya Rp270.000 net per porsi. Mantau khas Novotel Ibis Balikpapan. Hanya Rp160.000 net per porsi. Sudah mendapatkan 5 pieces mantau dan 1 porsi daging. Tersedia di Square Restoran Novotel Ibis Balikpapan dan Redis Foods Restoran Ibis Balikpapan. Informasi dan reservasi hubungi Novotel Ibis Balikpapan, Jalan Brigjen Eri Suparja nomor 2 Balikpapan, telepon 0542 820 820 atau WhatsApp 0812 4000 5012. Duh, deg-degan. Hari ini aku sama nenek ketemu keluarga pacarku yang punya selera legendaris. Hai. Yuk masuk, ibu udah nunggu. Ibu, kenalin, ini pacarku dan neneknya. Mereka suka nggak ya sama aku? Kamu bisa masak kan? Hah? Masak? Gimana nih, Nek? Nih, nenek bawa kecap sedap. Dari kedelai pilihan, kental gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Silakan, Bu, dicoba semur dagingnya. Masakanmu lebih enak ya. Gurihnya meresap. Jadi, kapan kalian menikah? Nikah? Sayang, Ya? maukah kau menikah denganku? Wow, yes! Untung nenek bawa kecap sedap. Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wings Food. Selamat datang di webinar hari ini. Kita akan bahas seputar kesehatan kulit bersama narsum yang expert di bidangnya. Prof, bagaimana caranya agar kulit selalu sehat? Oke, kini kuman bakteri terus bermutasi, sehingga kebal dengan sabun antibakteri yang sering dipakai. Jadi, sabun antibakterinya harus di-upgrade dengan formula terbaru. Yang formulanya sudah upgrade apa, Prof? Yang terbaru, ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Bukannya semua sabun antibakteri sama saja, Prof? Oh, jelas beda. ProGuard punya antibacterial plus yang mengandung CHG, biasa dipakai oleh tenaga medis untuk prosedur higienis saat operasi, yang terbukti efektif membunuh seketika 99,9% kuman dan bakteri bermutasi. Formulanya bikin kulit kering nggak, Prof? ProGuard teruji secara dermatologis sehingga tidak iritasi di kulit. Dengan non-drying formula, kulit tetap lembut. Nah, ini solusi aman perlindungan kulit setiap hari. Betul. Untuk kulit sehat dan terlindungi dari kuman bermutasi, beralih ke ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Memperingati ulang tahunnya yang ke-17, Rumah Makan Torani kembali hadir memberikan keceriaan dan keseruan bagi masyarakat Balikpapan dengan bagi-bagi 1000 ikan bandeng bakar dan crispy gratis. Catat tanggalnya, Selasa 14 Mei 2024 mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Rumah Makan Torani, Stal Kuda Jalan Jenderal Sudirman dengan 1000 porsi ikan bandeng, dan Rumah Makan Torani Jalan MT Haryono juga dengan 1000 porsi ikan bandeng. Hanya berlaku untuk makan di tempat dan tidak ada penambahan cas untuk nasi dan minuman. Ayo pendengar KP, datang dan ramaikan HUT Rumah Makan Torani ke-17. Rumah Makan Torani, cita rasa Nusantara yang sesungguhnya. Update
Lihat informasi Anda di www.kapefm.com. Baik, 95.4 KPFM, informasi hiburan dan solusi masih di Jurnal Nusantara Pagi yang dipersembahkan oleh Novotel Ibis Balikpapan. Masih bersama Pak Syarifudin Odang dari DPRD Kota Balikpapan, dan juga tentunya tadi saya sudah sebutkan di awal tadi bahwa kami juga ada Pimret kami di sini, ada Bung Maulana ya, yang memang biasa bergerilya di luar sana, paling mengerti, paham di luar ini bagaimana gejolaknya ya kan, dan yang memang paling sering berhubungan dengan anggota dewan di Kota Balikpapan. Salah satunya mungkin permasalahan ini juga banyak diketahui ya kan. Nah mungkin silakan langsung Bung Maulana yang sering diobrolkan mengenai kalau saya kan mewakili pendengar KP ya kan, warga yang mungkin saja tidak tahu menahu apa sih urusannya DPRD ini dengan keterkaitan jalan lubang ya kan. Terus kerjaannya apa sehingga jalan ini belum kelar-kelar gitu ibaratnya. Nah, gimana nih Bung Maulana, kalau pandangan wartawan biasanya lebih tajam ya. Iya sih, kalau bicara masalah kualitas jalan ya, sebenarnya masyarakat itu berbicara bagaimana mungkin nyaman berkendara gitu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan gitu, kayak kadang-kadang kita ketemu masyarakat gitu ya, kenapa sih jalan mungkin yang sudah bagus dicor lagi, sedangkan hal-hal kecil mungkin kayak jalan berlubang itu kan sebenarnya hal kecil ya, yang seharusnya juga tidak perlu mungkin Pak ya di tender apa segala, itu harusnya cukup UPTD saja yang menangani, misalnya ketemu jalan berlubang cepat ditambal gitu ya. Karena di satu sisi sebenarnya jalan berlubang itu kan membahayakan pengendara. Jadi saya pengalaman kayak itu, kaget misalnya kita kan nggak, misalnya jarang lewat di suatu wilayah misalnya atau daerah utara atau gang-gang mana gitu Pak ya, masuk tiba-tiba ketemu jalan berlubang, kaget tuh, apalagi naik motor mau jatuh kadang-kadang gitu Pak. Nah ini yang masyarakat mungkin kadang-kadang bingung begitu mengeluh kemana gitu, akhirnya cuma sampai ke medsos. Nah kalau ke medsos kan jadi bola liar gitu kan Pak. Akhirnya ini menimbulkan ya isu di masyarakat, stigma bahwa ini lambat nih dikerjain nih, padahal cuma jalan berlubang gitu seharusnya. Nah masyarakat itu sebenarnya di satu sisi cuman mungkin bingung mau lapornya kemana gitu, dan mereka butuh penanganan cepat sebenarnya seperti itu. Apalagi cuman 1-2 lubang di lingkungan itu kan gitu Pak ya, anggarannya juga tidak terlalu besar kan Pak kalau untuk lubang Pak, cuman berapa puluh juta gitu kan. Nah dan di pemerintah ini kan punya UPT ya Pak ya, UPTPU. Nah itu mungkin yang kita dewan ini kan punya tugas itu juga untuk pengawasan gitu Pak ya. Nah gimana sih sebenarnya kinerja dari mungkin UPT untuk menutup lubang-lubang tadi tuh seharusnya? Apakah saking banyak lubangnya jadi agak membutuhkan waktu gitu, ataupun mungkin ada teknis yang harus dilalui untuk misalnya kita lapor ada jalan berlubang gini. Nah itu, ini yang masyarakat yang pengen tahu seperti apa sih Pak sebenarnya. Iya. Jadi terima kasih banyak atas informasi ke kami, saya khususnya, bahwa satu ya terkait awal tadi saya tambahkan bahwa kontraktor lokal di Balikpapan tidak kalah. Ini ada beberapa contoh, salah satunya yang tahun kemarin Komisi 3 turun yang ada di depannya Pasar Segar yang banjir itu tertutup ya, Balikpapan banjir. Sampai sekarang bagus dan tingkat kualitas pekerjaannya sangat bagus, setelah selesai langsung bersih dan sebagainya. Itu artinya kontraktor lokal kita. Nah, ada kenapa ada sebagian dan sebagainya ini. Nah, salah satu yang berlubang itu yang masuk di gang-gang dan sebagainya. Kalau kami ada laporan, saya tahu, telepon ke UPTD itu langsung turun dia. Cuma kalau yang jalan yang memang poros seperti Sudirman, Ahmad Yani, itu tadi saya katakan bahwa ini bukan ranahnya
Balikpapan, APBD-nya bukan asal tambal saja gitu, karena kualitas aspal nanti kalau tidak sama dengan itu, makanya kan saya minta kalau nanti ada pertemuan kita dudukkan dengan secara teknis sehingga kita alur ceritanya itu jelas, sehingga masyarakat itu cepat paham gitu ya. Kalau di tingkat kelurahan, melalui dengan kelurahan itu langsung UPTD ditelepon hari ini, kalau ini kan bergilir itu dipakai. Mereka langsung dikerjakan. Kami seperti itu gitu. Berarti mungkin teknisnya ya masyarakat tinggal lapor mungkin ke kelurahan gitu Ya. ya kalau misalnya Jadi ada dua sisi di dalam pemerintahan yang sekarang ini kan, pemerintah kota itu adalah pelayanan. Kalau kami ini adalah mewakili. Itu salah satunya di dalamnya tugas kami adalah penganggaran, pengawasan dan terkait dengan aturan. 3 fungsi itulah kami di sana. Nah, pengawasan ini apa sih masyarakat gitu loh. Jadi kami tidak nunggu berapa hari dan sebagainya ada laporan begini, kami turun. Nah, kenapa ada yang disampaikan tadi bahwa mulai dari Muara Rapak kilo 0 dan sampai ke kilo itu memang bukan ranah kita, bukan ranahnya APBD Kota Balikpapan, sehingga terjadi suatu kalau mengatakan pelayanannya ini lambat, ya betul karena berproses. Nah, saya sayangkan bahwa dari pihak terkait, nah melihat dengan anggaran mungkin sangat besar sehingga perlu ada tender, kemudian DED-nya atau apa dan sebagainya. Kami tidak tahu persis itu sehingga lambatnya pekerjaan itu. Nah, tapi kalau melihat dari satu sisi bahwa penyebab akibat terjadinya lubang apa dan sebagainya kan awalnya adalah penggalian pipa. Nah, harusnya sesegera pada saat itu kan dari awal saya kawal itu dengan teman-teman dan termasuk kalau masuk di Kelurahan Geraha Indah itu kan dari awal kami sampaikan panggil dengan pengawasnya dari pihak PGN iya, PGN waktu itu kan itu ya. Sama-sama tidak ada kerjasama ya Pak ya ketika ingin menggali sesuatu yang bagus, yang lagi bagus, menggali sesuatu, menggali kemudian tidak diselesaikan dengan baik lagi, itu terkesan di mata masyarakat nih Pak ya. Oh, yeah. Kayak tidak ada kerjasama yang baik ini antara yang menggali pekerjanya dengan yang ibaratnya yang pemilik lah, pemilik. Misalnya kayak jalanan yang sudah mulus gali lagi, entah itu pipa gas, entah itu pipa PDAM, kayak kesannya tidak ada kerjasama antara kedua belah pihak. Ya, seharusnya kan gini Mbak, kalau kita di Indonesia khususnya di Balikpapan itu kan seperti jalur kabel apa dan sebagainya, masih satu jalur itu dengan jalan. Jadi tidak dibuatkan ini karena dari dulu. Nah, sampai sekarang ini kan tidak dipindahkan gitu. Kalau perumahan sekarang ini kan sebenarnya jalur pembuangan airnya atau paritnya kan itu maksudnya kemudian kabelnya itu tidak mengganggu jalan. Karena ada jalur khusus yang dibuatkan. Tapi kalau dulu nah kemudian kalau pipa kemarin bukan mengatakan saya tidak kerjasama, tapi pada saat kita berbicara menegur itu pekerja itu salah bagi kami, karena pekerja itu yang memunculkan itu adalah dari pihak yang punya duit, berarti kan PJN kan itu ya. Nah PJN inilah itu yang selalu kita koordinasi. Kenapa terjadi seperti itu? I see, okay. Kan gitu. Kalau Mbak pekerjanya kemudian yang punya pekerjaan ini, saya salah kalau lintasnya ke Mbak, tapi paling tidak Mas Maulana kan gitu, Mas tolong dong bagaimana perjanjian kita kemarin, sosialisasinya inilah yang dituntut oleh masyarakat sesungguhnya. Nah kami apa kekuatan kami, nah mereka itu buntu-buntu semua sampai sekarang kita ngomong dibiarkan aja gitu loh. Oke lah mengatakan, kan selalu mengatakan ini proyek nasional, iya untuk kepentingan, tapi jangan membuat suatu masalah baru. Iya, betul. Kan gitu. Dan ini saya yakin kami tidak korek-korek dan sebagainya, tapi di situ adalah anggarannya. Ada anggaran yang besar bahwa penggalian pipanya sekian, kemudian dikembalikan sekian. Ada semua, tidak mungkin kalau nggak ada. Nah ini yang titik permasalahannya di situ gitu. Kalau terkait sepanjang dari Rapak ke kilo sampai dengan kilo 25 itu semua yang masuk di daerah Balikpapan itu sudah jelas, itu sudah dianggarkan. Gitu. Karena kami juga pernah membangun komunikasi dan mereka tidak dirugikan karena memang ada anggaran di situ. Sudah termasuk dalam kontrak itu Pak ya. Sekali lagi bahwa kalau jalan-jalan di dalam lingkungan itu tinggal bangun komunikasi dengan UPTD di PU. Saya yakin itu sudah di ini karena memang ada anggaran di sana cukup besar untuk perawatan yang ada, baik drainase dan sebagainya. Ada, saya kira teman-teman yang ada di
dinas cepat tanggap kok. Karena selama ini kalau kami itu cepat. Gitu. Kalau dikatakan tadi mungkin, jalan yang sudah dicor dan ini kembali lagi. Nah itu kita akui bahwa ada sebagian di Balikpapan itu adalah kultur tanah ini kan mudah bergeser, labil. Nah ini yang barangkali, tapi secara teknisnya nanti teman-teman dari dinas yang lebih tahu. Kemudian jalan yang di gang dengan yang di luar itu kekuatan atau yang cor ready mix-nya itu berbeda gitu, sehingga tingkat kualitasnya itu mungkin kan ada semua. Itu ada standarnya memang Pak ya dari sana. Oh ya, jadi masyarakat juga paham gitu kan. Kenapa kok jalan di gang cepat rusak? Nah, sebenarnya juga masyarakat gini, kan ada teman-teman kita di DPR itu kan setiap 4 bulan itu kan ada reses, turun, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR. Harusnya kan lebih intens membangun komunikasi, dan disitulah tempatnya kita, kenapa terus seperti ini. Nah sehingga melihat di mana kami melakukan titik untuk reses, atau kalau di Balikpapan ada dialog warga itu tokoh-tokoh masyarakat turun gitu loh, sehingga melihat apa kebutuhannya di sini. Umpamanya masalah jalan, berarti kan PU yang kita panggil, pelayanan yang lain berarti yang lain itu dinas yang lain yang kita panggil sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah ini yang barangkali belum tersambung sepenuhnya gitu, terkonek. Kalau itu terkonek, permasalahan itu tidak perlu berulang gitu. Pokok penentuan kualitas jalan tadi kan kayak misalnya di gang-gang itu kan, itu memang ada aturan dari daerah sendiri atau gimana sih Pak? Ya itu makanya kan nanti di PU kalau saya jelaskan semua di sini. Karena masyarakat kadang ngeluh tuh, jalannya baru dicor 2-3 tahun. Ya, masuk di kamarnya orang nanti kan. Iya. Kita break dulu. Siap. Kita break dulu ya. Oke, baik pendengar KP, jangan kemana-mana, tetap di sini di Jurnal Nusantara Pagi yang dipersembahkan oleh Novotel Ibis Balikpapan. Pendengar KP, tumbuhkan oleh khas Novotel Ibis Balikpapan. Nikmati kepiting dengan berbagai pilihan saus spesial khas Novotel Ibis Balikpapan. Hanya Rp270.000 net per porsi. Mantau khas Novotel Ibis Balikpapan. Hanya Rp160.000 net per porsi. Sudah mendapatkan 5 pieces mantau dan 1 porsi daging. Tersedia di Square Restoran Novotel Ibis Balikpapan dan Rendezvous Restoran Ibis Balikpapan. Informasi dan reservasi hubungi Novotel Ibis Balikpapan, Jalan Brigjen Eri Suparja nomor 2 Balikpapan, telepon 0542 820 820 atau WhatsApp 0812 4000 5012. Sebenarnya selama ini aku selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari keluarga. Tapi aku takut buat cerita ke orang lain. Aduh, pendengar KP, kalau kamu saat ini membutuhkan layanan pembelajaran terhadap adanya edukasi maupun permasalahan dalam keluarga, kamu bisa langsung datang ke Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Harapan Kota Balikpapan. Di sana, kamu bisa mendapatkan pelayanan konseling terhadap permasalahan keluarga dengan pakar ahli yang akan melindungi data kamu dengan baik. Telah tersebar 8 unit pelayanan Puspaga Harapan, kantor Puspaga Harapan DP3 AKB di kantor Dinas DP3 AKB, Puspaga Unit 2 di Balai Penyuluhan KB Sepinggan, Puspaga Unit 3 di kantor Kecamatan Balikpapan Utara, Puspaga Unit 4 di kantor Kecamatan Balikpapan Tengah, Puspaga Unit 5 di UPTD Puskesmas Baru Tengah, Puspaga Unit 6 di Perpustakaan Kota Balikpapan, Puspaga Unit 7 di Puskesmas Mekarsari, dan Puspaga Unit 8 di Puskesmas Manggar Baru. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram di @dp3akb_bpn. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet. Mau teh jus! Mau! Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa? Aku mau teh jus lemon. Kalau aku mau teh jus madu. Aku gula batu. Mau melati. Apel-apel. Oh siap, teh jus kan banyak rasanya. Asik! Wah! Nah, gimana
Gimana? Enak es tehnya? Enak. Mau dong. Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget. Iya, segernya Tijus bikin mau lagi. Mau Tijus lagi? Mau. Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya. Panas-panas enaknya minum Tijus. Semua rasanya enak. Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food. Wih, seru banget anak kita mainnya. Videoin. Ayo. Loh. Tapi kok anak gue nangis ya? Wah, ternyata karena kulitnya merah. Oh, merah ruam tuh. Iya nih. Ganti aja, pakai Baby Happy Body Fit Pants. Hah? Baby Happy? Ada Airflow teknologi, sekarang daya serapnya ekstra 70%. Kulit jadi adem dan pastinya bebas ruam. Wih, keren banget. Ganti pakai ini aja ya, Dek. Pas di badan si kecil nih. Selain itu, Baby Happy nggak gampang bocor dan keringnya tahan sampai 12 jam. Oh, gitu? Nyaman banget buat si kecil. Wah, boleh nih. Ternyata Baby Happy sebagus itu ya. Iya dong. Sekarang kita harus upgrade ke Baby Happy Body Ya, Fit Pants. mau ah. Bener banget tuh, biar si kecil bebas geraknya sama nggak rewel lagi. Ayah Irwansyah paling pinter deh pilih diapersnya. Emang Baby Happy yang bikin happy si kecil. Baby Happy Body Fit Pants. Baby Happy, Mom Happy. Citizen Journalism Radio KPFM. Ya, 95.4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi. Seperti tagline kita menginformasikan dan juga memberitahukan hal yang baik, hal yang benar kepada warga, dan juga pastinya ada solusi dari setiap permasalahan maupun kejadian-kejadian yang mungkin Anda dapati di sekitar wilayah tempat tinggal Anda, khususnya mengenai jalan yang berlubang. Kemudian bagaimana progres dari perbaikan jalan atau menutupi lubang-lubang yang ada tadi itu ya kan. Ya kalau kantong yang berlubang masih bisa kita jahit, Pak. Siap. Jalan yang berlubang ini anggarannya lebih besar daripada kita pergi ke tukang jahit, ya kan. Belum lagi kalau mungkin yang menghandle atau menanganinya atau kontraktor yang menanganinya juga seperti tadi saya sempat singgung sedikit ya Pak, dari luar ya kan. Terus Bapak juga bilang tadi sempat menekankan bahwa kontraktor dari lokal khususnya di Kota Balikpapan sendiri itu juga tidak kalah bagus dengan yang dari luar ya kan. Nah kalau berbicara begitu saya setuju sih Pak. Kenapa? Mungkin bukan hanya karena kualitas atau kuantitas mereka yang bagus atau teknik atau talent mereka yang bagus, bukan hanya itu Pak, tapi ketika berbicara mengenai lokal atau orang lokal, vibes-nya ngeblending dengan kota itu ada, sehingga sense of belonging, jadi rasa memiliki itu ada gitu kan, sehingga memberikan yang terbaik untuk warga. Toh dia juga tinggal di sini dan dia juga menikmati hasil karyanya kan, begitu ya Pak ya. Sepakat. Baik Bu Maulana, silakan Bu Maulana, kita sekitar punya 5-6 menit lah untuk berbicara ya. Iya, ya memang pada dasarnya tadi saya tekankan bahwa masyarakat itu butuh yang cepat ya. Kalau ada jalan yang lubang ya kalau bisa dilaporkan ya 1-2 hari bisa bagus kan, gitu harapannya. Karena kalau lambat ya jangan sampai makan korban apa dan lain-lain. Dan juga saya yang kayak tumpahan cor-coran gitu ya. Iya. Saya di tempat saya juga gitu sih Pak. Kadang-kadang ada kegiatan pengecoran gitu. Kan molennya kadang nggak boleh masuk tuh, molen. Yang besar di luar aja. Nah, jalan di depan bagus, di luar banyak tumpahannya itu karena ditinggal gitu Pak. Nah, itu juga harusnya jadi catatan ya gitu ya, bahwa kita juga ada perhatian-perhatian yang seperti itu ya. Mungkin tadi kontraktor itu bisa peduli bahwa jangan cuma mengejar target menyelesaikan pekerjaan, tapi juga mungkin bisa mengembalikan kondisi-kondisi yang di awal mungkin udah bagus itu jalanan. Kalau ketinggalan tumpukan cor-cornya kan jadi 1-2 jam ketika awal bilang kan ada gundukan-gundukan gitu kan. Nanti biar Dewan ini carikan pekerja lain lagi. Gitu. Iya. Ya kalau kami sih pada dasarnya ya Dewan kan punya fungsi pengawasan. Yes. Nah, itu yang mungkin yang kita diharapkan dari masyarakat adalah mungkin
fungsi pengawasan dari DPRD, terutama tadi masalah mungkin bagaimana pekerjaan. Oke, dari satu sisi mungkin kita sudah diperjuangkan nih masalah anggarannya nih Pak, sama dari DPRD ya, bagaimana mungkin jalan-jalan lingkungan kita menjadi bagus ya gitu ya. Memang, tapi dari sisi pekerjaannya juga butuh mungkin pengawasan, di antara masyarakat mengeluh dari satu sisi bagaimana finishing pekerjaannya, terus hasil pekerjaannya juga yang masih kadang-kadang masyarakat juga ngeluh sih bagaimana mungkin 2-3 tahun kok jalannya udah mulai gimana gitu nah Pak, rusak lagi sudah mulai rusak lagi ya kan. Nah ini kan akhirnya kan ya masyarakat kan mengeluh lagi gitu, harus ngajukan lagi, ini kan ini jadi ya bolak-balik permasalahannya nggak progres jadinya ya Pak ya. Nah seperti Bapak bilang tadi, kita harus duduk bersama kayaknya ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Bapak usulkan siapa nih Pak untuk duduk bersama nih Pak? Ya jadi gini, tanggapin dulu tentang masalah Pak Saudara Maulana kan gini, semua kegiatan khususnya di lingkungan itu satu, kita buat suatu komitmen. Kelihatannya kan diserahkan semuanya, padahal Balikpapan ini adalah milik kita bersama. Contoh, parit sudah dibangun paling setahun 2 tahun kan sudah rusak lagi gitu ya. Kan penyebabnya itu ada. Nah tinggal perawatannya setelah itu kan kembali kepada masyarakat, bahwa ini artinya menyerap anggaran bukan tidak sedikit gitu ya, tapi cukup yang memang, dan kemudian pada saat kita wajukan belum tentu dibangun ini tahun depan dan seterusnya kan gitu ya, perlukan waktu yang lama itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, drop-in material dan sebagainya setelah itu kan ada RT, kemudian tokoh masyarakat atau lurah dan sebagainya. Setelah itu kan tinggal bangun komunikasi saja, jangan ditinggal dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu tidak perlu sampai ke saya karena itu, atau ke DPR karena itu dianggap itu kecil gitu loh. Jadi dulu parit itu kan kita bangun sendiri, gotong royong dan sebagainya. Nah sekarang kelihatannya itu kan gotong royongnya sudah mulai bergeser gitu loh. Semua baik mungkin buntu kamar mandinya semua ke kita lagi kan gitu ya. Nah mohon maaf ya, artinya gambaran ilustrasi bahasa seperti itu. Nah saya harapkan bahwa ini kembali dibangun, karena di sana ada RT, ada LPM, ada Pak Lurah dan sebagainya kan. Kemudian itulah bagian daripada pengawasan. Terus kalau terlibatnya ini dengan adanya DPR dan sebagainya, kami ada jadwal setiap saat. DPR itu jam kerjanya 24 jam, kapan saja. Kami tidak ditentukan pada saat itu ada undangan, rapat dan sebagainya. Di luar itu adalah bagian daripada bangun komunikasi dengan masyarakat, kapan saja. Nah kemudian kalau dipulangkan secara formal kan kami ada pertemuan dengan adanya reses, kunjungan warga, kemudian kunjungan lapangan, kemudian dialog warga dan sebagainya. Nah disinilah kita bangun apa sih kebutuhan daripada lingkungan itu, apa permasalahan, sehingga terkait untuk pelayanan teknis dari pemerintah kota melalui dengan UPD kami bisa turun gitu loh. Jadi sebenarnya ini kan apa ya, kurang komunikasi aja barangkali kan gitu ya, keluhan-keluhan dengan masyarakat. Karena apa? Tidak semua kalau orang di medsos artinya tingkat benar kesalahan atau berapa saya nggak tahu. Tapi pada saat lebih bagus kita tentu ini diskusi seperti ini gitu loh. Ada ruang. Kami sebelum kalau tidak ada rapat dan sebagainya kan bisa mampir kemana. Kalau dapil saya di utara, ayo apa masalahnya? Kita bangun. Kita tidak langkai dengan namanya RT, namanya lurah, camat dan sebagainya. Apa Pak? Ada anggarannya enggak? Kita bahas sama-sama. Tolong diajukan. Nah ini yang paling banyak nih tadi kan pertanyaan di daerah utara nih ya kan. Nah buat warga Balikpapan Utara nih boleh berarti ya kan untuk bertanya langsung, karena kan kita juga nggak tahu birokrasi harus ke meja siapa dulu kita bertanya, kita kemana kita mengadu ya kan. Akhirnya itu tadi Pak, blunder liar jadinya kan, kita hanya berbicara koar di medsos tapi kita nggak punya solusi apa-apa ya kan, sehingga akhirnya kita merasa nggak pernah didengarkan ya kan, tidak pernah ditindaklanjuti apa yang kita omongkan kan, seperti itu. Percuma kita berkoar tapi kita sendiri pun kita tidak tahu harus kita berkoar ke siapa ya kan. Nah sehingga pendapat-pendapat yang dari netizen lainnya itu Pak ya, jempol sekarang kan lebih tajam daripada mulut ya Pak ya. Jadi saya harapkan Mbak melalui dengan nanti KPFM ini bangun kita komunikasi, mungkin salah satu alat penyambung dengan masyarakat dan sebagainya. Benar. Kami siap. Kami tempatnya dikritik, dikritisi.
Kami di tempatnya untuk memang karena itulah kami mewakili pada masyarakat kan itu ya. Nah sehingga sekali lagi sampaikan bahwa kualitas pembangunan itu tergantung bagaimana awal pembicaraan di dalam anggaran itu. Nah, terus keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan. Pengawasan itu adalah langsung maupun tidak langsung, dalam artian bahwa melihat kondisinya di mana. Sampaikan aja ke pihak yang memang mengerjakan. Bukan kontraktornya, tapi pihak daripada OPD terkait. Kalau berbicara jalan berarti PU. Kamu bisa, kenapa begini Pak? Oh memang, kan yang lebih tahu gitu loh. Contoh yang waktu kita di Balikpapan Barat, masyarakat, kok tidak ada besinya gitu ya, kan gitu ya. Turunlah kita. Kalau tingkat sekian ketebalan, memang tidak menggunakan besi, kan itu dijelaskan. Ini aturannya seperti ini. Nah, sehingga terjawablah dengan itu gitu. Tidak perlu kita ribut gitu. Kami panggil teman-teman dari OPD. Sehingga terjawab, oh kenapa Pak gini kualitasnya seperti aspalnya dan sebagainya gitu. Nah sehingga ya memang yang sangat penting itu adalah membangun suatu komunikasi. Gitu komunikasi itu penting ya kan. Baik, Bung Maulana, ada lagi atau ini waktunya semakin mepet, ini kita sudah extra time 2 menit. Ya mungkin ya. Ada lagi atau? Masih banyak jadi perhatian, apalagi Kota Balikpapan mau jadi IKN. Sebentar lagi kita jadi serambinya IKN. Sudah 1-2 bulan lagi Pak ya? Iya, Agustus ya. Agustus dan kota kita semakin bulan padat. depan aja udah mulai banyak yang datang. Juni itu sudah. Kalau wajah tampilannya aja banyak yang bopeng kan nggak bagus ya Pak. Kita aja kan kalau ketemu orang kan wajah harus ceria, cerah ya kan. Harus ada skincare-nya gitu ya. Jalanan juga butuh skincare. Saya kemarin pada saat ada pertemuan itu saya sampaikan gini. Kami adalah beranda atau pintu gerbang dan sebagainya. Tapi tolong dong dari pusat membantu anggaran kami sehingga furniture atau hal-hal yang memang mendesak untuk ini keindahan kota tidak merusak gitu loh. Nah, perlu kami biaya. Biaya kami selama ini sekian-sekian, tapi memang kapasitasnya itu adalah pelayanan masyarakat, jumlah penduduk kami sekian. Tapi dengan bertambahnya semua hal ini, baik dari sisi pendidikan, dari sisi apa dan sebagainya, semua masuk sehingga sebagian besar anggaran kami tersedot di situ gitu loh. Nah, tolong dong dibantu dana khusus dana apa dan sebagainya. Sehingga mungkin kalau jalan seperti tadi, tolong baikin dong jalannya kan gitu ya. Tenaga lokal kami, kontraktor lokal siap. Kan gitu, teruji. Kita ada beberapa titik bisa dilihat dan sebagainya, tidak kalah. Iya benar. Nah, gitu. Jadi sehingga oke lah dengan kalau berbicara tender terbuka dan sebagainya, tapi kan ada skala-skala prioritas yang memang datang jadi ibu kota di sini kami beranda, tapi kami tidak tersisihkan gitu loh. Siap, gitu. Iya benar. Gitu. Baik Pak Syarifudin, ini waktu siap. Di kode-kode waktunya udah kelar nih. Terima kasih. Artinya mungkin one day kita akan duduk bersama lagi ya membahas. Karena Balikpapan kan ini udah dari karena gerbang IKN, jadi semua lini sebenarnya bukan hanya masalah jalan. Pendidikan, kepadatan penduduk, ya kan? Apakah nantinya akan dibatasi penduduknya hanya sekian juta orang, ya kan? Kita nggak tahu ya, Pak ya. Apa mungkin kendaraannya juga dibatasi, ya kan? Supaya tidak terlalu banyak menumpuk di Kota Balikpapan. Jadi memang Kota Balikpapan ini memiliki daya tarik tersendiri, ya. Jadi menarik banyak orang ke kota ini. Dan sekali lagi Pak Syarifudin Odang, terima kasih buat kesempatannya untuk berbincang-bincang di sini. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Amin. Ada solusinya, ada progresnya ya Pak ya. Bung Maulana, terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan juga buat pendengar KP, terima kasih atas kebersamaan Anda di Jurnal Nusantara Pagi ini yang dipersembahkan oleh Novotel Ibis Balikpapan. 954 Radio KPFM.